Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini akan mempromosikan kesehatan, yaitu akan menjelaskan tentang sampah. Karena apa? Sampah itu menjadi tanggung jawab diri kita sendiri. Karena sudah buktinya itu sampahmu menjadi tanggung jawabmu. Sampah. Jadi sampah itu adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak terpakai. Tapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang menjadi bernilai. Setiap barang yang sudah tidak terpakai itu pasti ada tempat khususnya untuk menyimpan barang tersebut. Oleh karena itu, tempat sampah itu menjadi tempat pembuangan sampah atau barang yang sudah tidak terpakai. Terus ada jenis sampah. Jenis sampah itu biasanya itu ada yang pertama ada sampah organik. Sampah organik itu merupakan jenis sampah yang mudah membusuk. Contohnya itu ada sisa makanan, terus ada sayur-sayuran yang akan membusuk, daun kering, dan masih banyak lainnya. Kelebihan dari sampah ini yaitu dapat menjadi pupuk kompos bila didaur ulang. Kemudian ada sampah anorganik. Sampah anorganik itu sampah yang tidak dapat membusuk. Contohnya itu seperti plastik, botol minuman, gelas minuman, pembungkus makanan, dan lain-lain. Kelebihannya itu dari sampah anorganik itu dapat menjadi kerajinan tangan. Selain itu dapat dijual kembali yang berguna dijadikan produk yang lain. Kemudian ada sampah B3, yaitu jenis sampah yang dikategorikan sebagai beracun, berbahaya bagi manusia. Umumnya sampah B3 ini jenis sampah yang mengandung merkuri. Contohnya itu seperti kaleng kilok yang tempatnya itu bekas warna untuk cat semprot, terus ada botol atau kaleng bekas minyak wangi, dan lain-lain. Kemudian ada sumber sampah. Sampah itu biasa berasal dari sampah perdagangan, pemukiman, perkantoran, perkebunan, dan pertanian. Di situ pasti banyak orang-orang, makanya masih dapat timbul sampah karena bekas pembuangan sisa-sisa makanan atau sisa-sisa minuman yang dia bekas konsumen atau bekas dia konsumsi. Kemudian selain itu, sampah yang selalu timbul di mana-mana ini bisa menjadi persoalan rumit dalam masyarakat yang kurang memiliki kepekaan dirinya terhadap lingkungan. Terus selain itu ada ketidakdisiplinan mereka mengenai kebersihan yang dapat menciptakan suasana yang sermaut atau pusing atau tidak nyaman akibat timbulnya sampah di mana-mana itu. Begitu banyak kondisi tidak menyenangkan atau tidak nyaman bagi dirinya itu yang akan muncul seperti bau yang tidak sedap, lalat-lalat yang berterbangan, dan gangguan berbagai penyakit yang siap menghadang di depan mata kita ini. Di depan mata kita akibat melihat sampah itu. Bukan hanya itu, sampah yang sudah timbul di mana-mana ini akan saja bertumpukan sehingga tentu saja berat menjadi tanggung jawab petugas kebersihan, dan belum tentu masalah sampah yang bertumpukan ini belum terselesaikan. Dikarenakan curah hujan yang belum terselesaikan, bisa saja menimbulkan malapetaka bagi warga sekitarnya, seperti banjir yang dikarenakan banjir deras yang diakibatkan karena adanya curah hujan yang tinggi dan sampah menjadi berserakan dan menjadi menyumbat ke saluran air itu. Terus kemudian ada timbulnya gangguan kesehatan seperti terkena penyakit seperti penyakit diare, kolera, dan tifus yang disebabkan oleh virus dari sampah yang menumpuk itu. Kemudian ada oleh karena itu akibat munculnya
dampak-dampak akibat sampah-sampah yang bertumpukan. Oleh karena itu kita wajib mengatasi masalah sampah itu demi menjaga kesehatan diri kita dan orang-orang di sekitar kita itu. Karena sampah kita itu menjadi tanggung jawab diri kita sendiri, dan akibat munculnya sampah itu yang berserakan bisa saja menjadi dampak bagi orang lain itu. Oke. Cara mengatasi sampah itu yang pertama, membiasakan diri kita saat berbelanja dibiasakan untuk membawa tas untuk menaruh barang yang dibelanjakannya itu, agar supermarket atau minimarket yang biasanya memberikan plastik ke setiap pembeli menjadi berkurang dan sampah bekas plastik tersebut tidak banyak lagi timbul di mana-mana. Yang kedua, membelajarkan diri kita untuk banyak memahami bagaimana cara mendaur ulang sampah dan cara membuat pupuk kompos dari sampah itu, agar sampah yang berguna ini menjadi berkurang dan sampah yang menumpuk ini pun menjadi berkurang. Nah, yang ketiga itu mendonasikan barang-barang yang sudah tidak lagi dipakai, karena masih banyak orang-orang selain kita ini banyak yang membuang barang tidak terpakai ini yang menumpuk di gudang atau sudut-sudut rumahnya itu. Karena dengan mendonasikan barang-barang tersebut ke orang lain yang atau orang membutuhkan merupakan suatu tindakan yang lebih mulia, karena akan mengurangi jumlah sampah yang kita buang sekaligus membantu orang-orang yang membutuhkannya itu. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.